Selamat pagi untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang studi kritis terhadap power counter. Jadi power counter ini adalah sebuah pengalaman pertemuan rohani yang mengekspos dan memanggil kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk-bentuknya yang beragam untuk menuntut pertanggungjawaban mereka dengan tujuan menyatakan identitas dari Allah yang benar yang akan menghasilkan sebuah pengetahuan dan kesetiaan kepada ketuhanannya oleh mereka yang hadir. Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Ed Murphy. Ia mengatakan bahwa power counter ini sering disamakan dengan peperangan rohani, pengusiran setan, bahkan sering disamakan dengan penginjilan. Padahal masing-masing istilah tersebut memiliki karakter dan cakupan yang berbeda-beda. Power counter merupakan bagian dari peperangan rohani dan peperangan rohani adalah bagian dari penginjilan. Yang berikut kita akan memasuki pada tinjauan Alkitab terhadap power counter. Yang pertama itu adalah peristiwa Elia di Gunung Karmel yang terdapat dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 20 sampai 46. Peristiwa di Gunung Karmel ini adalah suatu bukti adanya peristiwa power counter pada perjanjian lama antara umat Tuhan dengan pengikut iblis. Dalam peristiwa ini terjadi konfrontasi, menuntut pertanggungjawaban dan mengekspos kuasa Baal, sehingga akhirnya mereka dapat dikalahkan oleh serangan kuat dari Nabi Elia yang agresif dan ofensif. Konteks yang terjadi di Gunung Karmel ini dilatar belakangi oleh adanya dosa penyembahan berhala, yang mana memunculkan para Nabi Baal yang cukup berpengaruh pada waktu itu. Elia sendiri diutus oleh Tuhan untuk melayani bangsa Israel dan dipengaruhi oleh Raja Ahab yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dengan beribadah kepada Baal. Dalam kejadian itu sendiri, Elia sebenarnya tidak berkonfrontasi secara ofensif dengan dewa-dewa Baal, tetapi ia berinteraksi dengan nabi-nabi Baal dan memanggil nama Tuhan Allahnya. Hal ini pun lahir dari sikap bersandar kepada Tuhan yang berkuasa, sehingga ia dapat bertahan dan menyatakan kemuliaan Allah dalam peristiwa itu. Yang kedua, kita memasuki pada tulah-tulah di Mesir yang terdapat di dalam Keluaran 6 ayat 27 sampai 12. Para praktisi power counter menganggap peristiwa tulah di Mesir yang terjadi itu secara sistematik menyerang satu demi satu dewa yang dimiliki oleh Mesir, sehingga dengan demikian benarlah bahwa ini merupakan suatu demonstrasi adu kuasa yang besar-besaran dan terjadi secara massal. Akan tetapi dalam dialog dengan Firaun sebelum tulah itu diberikan, Tuhan sama sekali tidak ada indikasi bahwa Musa harus bersikap menyerang secara ofensif terhadap kuasa-kuasa dewa-dewa Mesir. Tetapi dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Hal ini tampak sekali dari setiap ungkapan yang muncul dalam setiap peristiwa tulah pertama sampai ke-10, yaitu selalu diawali dengan kalimat "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa". Dari ungkapan ini nampak jelas Tuhanlah sumber kuasa dan Musa hanya sebagai alat di tangan Tuhan. Lalu yang ketiga itu adalah Gideon menghancurkan mesbah Baal dan membangun mesbah bagi Tuhan. Terdapat dalam Hakim-Hakim 6 ayat 25 sampai 40. Ini merupakan suatu peristiwa dahsyat dan supranatural yang dilakukan oleh Gideon yang berperang melawan Baal. Dengan jalan menghancurkan mesbah-mesbah Baal kepunyaan ayahnya setelah peristiwa penghancuran itu, maka Gideon sendiri diberi gelar Yerubabel. Dalam peristiwa ini Gideon dianggap oleh para praktisi power counter telah berhasil melakukan counter dengan kuasa Baal dan telah memenangkan peperangan itu. Dalam peristiwa penghancuran mesbah-mesbah Baal itu, Gideon adalah seorang hakim yang dipercayakan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu memberantas penyembahan berhala dan menyelamatkan orang Israel dari kesetanan. Yang menarik adalah bahwa dalam kejadian tersebut sama sekali tidak ada sikap ofensif. Malah ia melakukan hal itu secara diam-diam dan pada malam hari karena begitu ketakutan terhadap kaum keluarganya dan orang-orang pada waktu itu. Yang keempat adalah Yesus mengusir setan, yang terdapat dalam Matius 12 ayat 23 sampai 32. Power counter menganggap bahwa peristiwa Yesus mengusir setan merupakan pertempuran dua kerajaan, dan setan digambarkan seperti orang yang kuat yang diikat oleh Yesus, dan Yesus seperti orang yang lebih kuat sehingga mampu mengikatnya. Dalam peristiwa ini Yesus mengusir setan dengan jalan menyembuhkan orang buta dan bisu. Tidak diceritakan di situ dengan rinci bahwa Yesus melakukan tindakan yang melawan kuasa gelap dengan berteriak atau mengusirnya. Yang berikut adalah Yesus mengusir roh jahat.
Dalam peristiwa pengusiran roh jahat di Gerasa, Yesus dianggap melakukan peperangan secara ofensif dengan kuasa legion. Dalam bagian ini tampak adanya interaksi dengan roh jahat, seperti suatu dialog komunikatif antara Yesus dengan roh jahat. Inilah yang dijadikan dasar kuat bagi praktisi power counter yang menganggap bahwa langkah-langkah yang dilakukan Yesus dapat dilakukan oleh setiap orang Kristen untuk melayani orang yang diikat di kuasa kegelapan. Namun konteks dan fokus bagian ini adalah Yesus menjalankan misinya pertama kali ke daerah orang kafir, yaitu Gerasa, dan melalui peristiwa ini orang itu dimenangkan dan menjadi saksi di Dekapolis. Kalaupun ada terjadi peristiwa pengusiran roh jahat, ini merupakan suatu sarana yang digunakan Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan kemenangannya. Memang tampak muncul semacam dialog antara Yesus dengan roh jahat, namun ini hanya dalam kasus tertentu saja dan tidak dapat diberlakukan dalam semua kasus. Setelah mengamati tinjauan terhadap bukti-bukti Alkitab yang digunakan untuk mendukung praktik power counter, selanjutnya perlu diamati secara sekilas mengenai kuasa kosmik yang tercatat dalam Alkitab. Melihat pada awal mula munculnya power counter di dalam konteks masyarakat atau kaum animis, terdapat jelas bahwa konsep-konsep kuasa yang ditekankan pada gerakan ini adalah kuasa yang cenderung mengarah pada kuasa kosmik, namun dalam arti yang sempit lagi, yaitu kuasa supranatural yang jahat. Kuasa-kuasa kosmik menurut Alkitab adalah sebagai berikut. Yang pertama, asal-usul dan kejatuhan kuasa kosmik. Semua kuasa yang ada di dunia ini adalah kuasa yang diciptakan, sehingga memiliki keterbatasan dalam bertindak. Semua kuasa itu berada di bawah kedaulatan Kristus. Semua kuasa itu telah memberontak melawan Allah dan harus direkonsiliasi oleh Kristus. Yang kedua itu adalah suatu kuasa pada masa sekarang. Kuasa-kuasa itu sekarang terpisah dari Allah dan melawan Dia, serta berupaya dengan gencar untuk memisahkan orang percaya dari kasih Allah dan memperbudak mereka. Yang ketiga adalah natur kuasa. Kuasa-kuasa itu menyatakan diri dalam berbagai bentuk dalam lingkup spiritual dan personal, atau berintelektual dan berkehendak, mampu melakukan hal-hal, mempunyai tujuan. Yang keempat adalah macam-macam kuasa. Secara ringkas, kuasa ini berkaitan dengan lingkup spiritual warfare, atau dari daging, internal dari dunia, dan dari iblis. Yang kelima adalah akhir dari kuasa. Kuasa-kuasa itu akan tunduk di bawah Kristus yang akan memerintah selama-lamanya. Alkitab dengan jelas menerangkan bahwa ada kuasa kosmik yang dapat dimanifestasikan dalam rupa-rupa bentuk. Karena begitu ragamnya kuasa yang ada di dunia ini, maka yang lebih dibutuhkan adalah bukan cara untuk melawannya, tetapi hikmat untuk membedakan kuasa-kuasa itu. Dalam hal ini perlu adanya kepekaan rohani yang berasal dari relasi pribadi dengan dekat dengan Tuhan, serta berdasarkan suatu keyakinan kemenangan Kristus mengatasi kuasa-kuasa tersebut. Setelah mengamati tulisan di atas, maka dapat dikatakan atau disimpulkan munculnya power counter bukan berdasarkan studi intensif terhadap Alkitab, tetapi berupa pengalaman pribadi yang kemudian dicari bukti-bukti Alkitab untuk mendukung praktik ini, karena tidak berdasarkan suatu studi biblical yang dalam. Sekalipun penerapan power counter dalam konteks animistis tampak berhasil, namun perlu dikaji ulang lagi, karena tidak selalu praktik ini dapat diterapkan bagi semua konteks animistis. Apalagi sistem animistis pada saat ini sudah bersinkretis dengan agama-agama besar yang ada, sehingga tidak semudah itu menerapkan power counter terhadap seluruh kaum animistis. Tetapi perlu adanya studi intensif yang holistik terhadap setiap kasus yang bersifat animistis. Berdasarkan kesimpulan di atas, dalam rangka melayani kaum animistis, justru yang sebenarnya lebih diberlakukan adalah sesuatu yang melebihi counter, tetapi relasi yang intim dengan Allah Tritunggal sebagai penguasa yang mutlak atas segala kuasa. Dalam hal ini perlu adanya sikap bertahan, berjaga-jaga dan berserah kepada Tuhan, serta memohon hikmat Tuhan untuk jalan yang lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.